Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Insyaallah pada pertemuan sekarang kita akan berlanjut. Kemarin Rasulullah SAW terakhir dibahas sudah membangun kota Madinah. Sekarang ternyata perdamaian itu tidak berjalan lama ya. Karena ketika Rasulullah mulai membangun kota Madinah, mulai permusuhan kembali muncul dan permusuhannya ini berbeda dengan yang ada di kota Makkah. Coba kita bandingkan ya. Kalau di kota Makkah ya, kaum muslimin itu lemah sehingga tulisan jelek sekali. Kalau di kota Makkah ya, muslimin itu satu lemah ya. Nah, karena lemah maka orang-orang kafir ini musuhinya terang-terangan ya, terang-terangan. Nah, kalau di Madinah, muslimin itu kuat sehingga orang kafir memusuhinya itu sembunyi-sembunyi ya, sir. Jadi kebalikan dengan di ini ya, ketika di Mekah lemah, maka permusuhannya itu terang-terangan dan penyiksaannya ya, upaya pembunuhannya itu terang-terangan. Tapi kalau di Madinah, muslimin itu kuat, sudah membangun negara ya, sehingga permusuhannya itu sembunyi. Tapi walaupun sembunyi-sembunyi, bukan berarti ini tidak kalah mengancam bagi eksistensi umat Islam. Nah, di sini ada tokoh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa ini? Abdullah ya bin Ubay bin Salul ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini ada di Khazraj ya, dari kabilah apa? Khazraj. Nah, teman-teman kan sudah pernah bahas ya, Khazraj itu dulu bermusuhan dengan siapa? Aus ya. Nah, Khazraj kurang lebih jumlah penduduknya itu 7 banding 3 lah ya. Saya nggak tahu persisnya berapa, tapi kalau dibandingkan Khazraj itu mayoritas dibandingkan dengan suku Aus. Dahulu sebelum Rasulullah hijrah, ini angkanya tidak bisa dipastikan ya. Cuma ini sekedar menunjukkan saja pada teman-teman bahwa Khazraj itu banyak sekali dibandingkan dengan Aus. Khazraj dan Aus dulu berperang, sehingga ketika dulu berperang maka seluruh pemimpin dari Aus dan Khazraj itu meninggal kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, jadi semua tetua baik dari Khazraj maupun Aus itu, jadi orang tetua di sini saya bilang orang tua ya, bukan sekedar yang dihormati. Kalau yang dihormati kan ada Sa'ad bin Ubadah, ada Sa'ad bin Mu'az, cuman relatif lebih muda. Tetua di sini adalah orang yang memang sudah ya mungkin mendekati lansia lah ya. Tetua lansia yang dituakan itu semua meninggal ya, kecuali inilah Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Nah, oleh sebab itu, karena posisinya seperti tadi, maka Khazraj dan Aus mulanya ingin berdamai karena jenuh terhadap peperangan yang mereka hadapi, ingin bersama saja. Akhirnya Aus setuju bahwa ini satu orang, Abdullah bin Ubay bin bin Salul ya, untuk menjadi ketua mereka berdua. Karena sisa satu juga gitu kan, Aus
udah habis semua tetuanya pada meninggal. Nah, jadi ketika Rasulullah hijrah itu sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul tadi ya. Nah, itu sudah dibuatkan mahkota ya. Sudah disebuahkan mahkota dan bahkan sedang dihias dihias oleh permata. Ini saya tidak tahu ini apakah ungkapan atau memang kenyataan, tetapi intinya Abdullah bin Ubay bin Salul itu benar-benar akan dilantik menjadi pemimpin di kota Yathrib kala itu sebelum diubah jadi Madinah ya, Yathrib. Nah, jadi rencananya akan jadi pemimpin di sana. Tiba-tiba orang-orang Khazraj eh, itu setuju untuk mengganti pemimpin jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagi didukung oleh para pimpinan-pimpinan mereka. Dari Aus kan kita kemarin sudah cerita ya, dari Bani Ashhal ada Sa'ad bin siapa? Ada Sa'ad bin Zurarah ya. Ada siapa? Sa'ad bin Mu'az ya, Sa'ad bin Mu'az. Nah, karena Aus setuju Rasulullah jadi pemimpin dan Khazraj juga setuju, maka ya sudah Abdullah bin Ubay bin Salul tidak jadi untuk jadi pemimpin mereka berdua. Ini ada pesan, apa pesannya? Ustadz mohon bantuan tulisan ayat doa masuk Zoom tadi supaya saya ikutan ngucapin. Sejauh ini cuma bilang amin saja. Jazakallah. Baik, mudah-mudahan nanti bisa saya masukkan ya. Jadi jadi gitu ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini kalau ini istilah ya kalau bahas ya kalau kata kasarnya gitu ya, gara-gara Rasulullah gitu kan, gara-gara Rasulullah Abdullah bin Ubay bin Salul tidak jadi pemimpin. Makanya kenapa dia marah luar biasa gitu kan. Marah luar biasa karena bagi dia keinginannya jadi pemimpin, menjadi raja di kota Yathrib dibatalkan atas kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia melihat bahwa Rasulullah itu datang sebagai apa ya, yang mengambil sesuatu darinya yaitu ke tahta kekuasaannya sehingga beberapa ini benar-benar tidak senang. Nah, akhirnya Abdullah bin Ubay Salul pun menolak masuk Islam di awal-awalnya. Jadi pada awalnya gimana ya? Abdullah bin Salul itu menolak untuk masuk Islam awalnya ya, menolak masuk Islam, tapi setelah perang Badar, pasca perang Badar ya, baru Abdullah bin Salul pura-pura masuk Islam. Ya. Nah, jadi pasca perang Badar nanti insya Allah perang Badar dijelaskan. Jadi saat kaum muslimin itu menunjukkan kemenangannya, menang gitu kan, maka Abdullah bin Salih pun ingin menjaga kehormatan harga dirinya, kepatuhan kaumnya, maka ia pura-pura masuk Islam. Tapi intinya dia tetap dalam kekafiran ya. Nah, makanya kenapa teman-teman mohon dijaga istilah munafik itu. Jangan asal semprot, jangan asal tuduh bahwa dia munafik. Karena dalam Islam munafik itu berat ya. Orang yang munafik ya nifak itu kalau secara istilah Islam itu ya artinya kurang lebih pura-pura masuk Islam, pura-pura menunjukkan keimanan. Nah, padahal di hatinya apa? Padahal hatinya kekafiran. Nah, makanya kenapa banyak sekali istilah yang salah ya di Indonesia kayak fitnah. Fitnah itu bukan menuduh dusta ya. Fitnah dalam bahasa Islam itu artinya adalah bencana. Bencana khususnya bencana kesyirikan, bencana yang membawa kekafiran di antaranya bencana intinya. Bencana sosial, kekacauan, fitnah, kesyirikan di antaranya adalah membuat orang-orang ramai-ramai tidak lagi beriman kepada Allah dengan benar. Itu fitnah. Untuk kemunafikan itu adalah intinya pura-pura masuk Islam, hati kafir. Jadi jangan dikit-dikit oh munafik loh gitu kan. Hati-hati tuduhan munafik loh itu sama dengan ini ya, munafik loh gitu kan. Munafik loh.
Nah, itu tuh menunjukkan sama dengan ahli neraka loh, ahlun nar gitu kan, ahlun nar. Dan narnya bukan nar yang sembarangan ya, fi darkil asfali minan nar. Darkil asfali minan nar. Jadi aspalnya neraka ya. Asfali minan nar, darkil asfali minan nar. Jadi di keraknya. Aspal itu jadi bahasa Arab ya, aspal, aspal. Cuman kalau tentu tulisannya pakai F, asfal. Fi darki asfali minan nar, itu artinya apa? Kerak, ya, kerak api neraka. Jadi jangan gampang, oh, munafik dia, nggak boleh itu. Itu dalam bahasa syariat itu berat ya, artinya pura-pura masuk Islam, ya apapun itu yang jelas dia tidak suka dengan Islam. Ya, ciri-cirinya seperti tadi. Nah, akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia memendam kebencian pada Rasulullah dengan dahsyat. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul pun membuat hubungan, ya. Jadi ada orang munafik ya, ada orang munafik, kemudian juga berhubungan dengan orang Yahudi, ya, berhubungan juga dengan orang Quraisy. Ya, nanti orang-orang Quraisy dibantu oleh Bani Gotofan. Bani Gotofan. Gimana? Gotofan. Jadi gitu teman-teman. Nanti, sekarang Rasulullah musuhnya sekarang banyak nih. Musuhnya sekarang banyak, satu ya, Quraisy. Ya, ini musuh Rasulullah dari dulu ya, terutama para petingginya dipimpin oleh Abu Jahal ya, Abu Lahab, CS lah gitu ya. Kemudian yang kedua ada siapa tadi? Ada orang munafik ya, yang sekarang pura-pura masuk Islam padahal membenci Islam dan akhirnya merongrong Islam dari dalam kota Madinah. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang juga benci dengan Islam, ya. Mereka iri, dengki bahwa harusnya nabi terakhir itu dari Bani Israel. Kalau bukan dari Bani Israel, mereka tidak mau ikut, malah akan memeranginya. Nah, ini benar-benar kedunguan ya, ke apa ya, kebodohan yang bodoh sekali gitu ya. Yang keempat ini adalah Bani Gotofan. Bani Gotofan dan orang-orang Arab lainnya secara umum ya, cuman yang paling besar yang musuh Islam adalah Bani Gotofan. Nah, nanti insya Allah kita bakal kenalan sama Bani Gotofan. Nah, nanti teman-teman, ini ada ya seperti biasa video khazanahnya siapa itu Abdullah bin Ubay. Mohon disimak, insya Allah kisahnya dahsyat sekali, bisa membuat teman-teman lebih memahami sejarah Islam bahwa pasti jangankan zaman sekarang, zaman Rasulullah saja munafik itu ada, apalagi zaman sekarang ya yang tidak ada Rasulullah, pasti banyak yang dengki dengan Islam. Nah, baik kita lanjut. Nah, sekarang karena Rasulullah sudah selesai hijrah ya, sudah selesai selesai hijrah. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Maka orang-orang Quraisy akan merampok, ya, merampas, ya, seluruh harta muhajirin di Mekah yang bisa mereka ambil, rumahnya, hartanya, ternaknya, emas-emasnya, pakaiannya, keluarganya, bahkan kalau bisa semuanya dirampas oleh orang-orang Quraisy, ya. Jadi inilah kejahatan mereka, ya. Orang-orang Quraisy sudah mengancam nyawanya, sekarang malah mengambil hartanya ya, merampas harta-harta kaum muslimin, harta-harta milik orang-orang yang berhijrah muhajirin ke Madinah dirampas. Jadi ini sudah kezoliman ya. Jelas ya. Harusnya kan kalau ada harta ditinggalkan oleh seseorangnya, ya ini jangan main ambil aja ya. Apalagi pemiliknya tahu dan tidak ridho, wah ini lebih parah lagi. Tapi inilah kenyataannya bahwa muhajirin hartanya diambil, rumahnya ya tadi ya, seluruhnya diambil. Jadi aniaya orang-orang Quraisy terus berlanjut. Mereka juga memblokade ya. Jadi sudah dirampas, ini juga diblokade ya.
Di blokade ini teman-teman dalam aturan internasional ini deklarasi perang. Kalau teman-teman belajar ini ya hubungan internasional, misalkan seperti dulu krisis misil di Kuba, itu kan diantaranya Amerika memblokade Kuba, ini kan bisa jadi mengancam eksistensi ya perang nuklir pada saat itu. Sama dengan ini juga bahwa kaum muslimin diblokade dari Mekah ya, dari Mekah dan sekitarnya, sehingga dirampas ya, diculik, dirampok. Ini juga sudah deklarasi perang ya. Apalagi di tempat yang bukan kota Mekah sama sekali, tiba-tiba orang-orang Quraisy masih saja membahayakan mereka, maka ini sudah deklarasi perang. Ya. Nah, jadi memang sudah digembosi ya, dirampas, diblokade dan memang ini ya dipropagandakan ya, dipropaganda permusuhan, propaganda ya. Ya, dipropagandakan apa istilahnya mungkin kita ya, diprovokasi ya supaya orang-orang memusuhi kaum muslimin, dicegah. Ini juga jelas-jelas deklarasi perang. Makanya kenapa Rasulullah sekarang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk membela dirinya. Bagaimana membela dirinya? Maka Rasulullah sekarang jadi gini teman-teman ya. Nanti insya Allah ya saya tampilkan lagi petanya. Kalau sekarang saya kira terlalu lama. Nah, ini kan Jazirah Arab ya. Nah, ini kurang lebih Jazirah Arab. Ini Mekah ya. Ini Madinah ya. Makkah. Ini Madinah ya. Nah, orang-orang Mekah kalau mau berdagang ke Syam, ini di Syam ya. Ini kan harus lewat sini atau lewat sini. Ya, lewat kurang lebih lewat ini di antara kota Madinah, harus lewat rute perdagangan orang-orang Quraisy. Kalau mau berdagang harus melewati sekitar kota Madinah. Makanya Rasulullah sekarang karena orang-orang Mekah memblokade, merampas dan mengancam nyawa mereka, melakukan kezaliman, maka Rasulullah juga membalas ya, dibalas dengan blokade balik. Blokade balik. Jadi Madinah sekarang tidak bisa ada karavan orang-orang Mekah lewat kecuali pasti akan diserang ya. Diserang dan juga dirampas. Nah, jadi jangan bilang, "Oh, ini Rasulullah apaan sih enggak radikal gitu ya." Diserang atau dirampas ya harta bawaannya. Rasulullah aneh apaan sih gitu kan, radikal ini, masa iya main rampok-rampok aja ya. Ini justru lagi perang ya. Namanya situasi perang, jangankan harta, nyawa saja sudah diadu ya, diadu. Sudah dalam situasi peperangan. Jadi sekarang orang-orang Mekah, ini anggap Mekah ya. Mekah, ini Madinah ya. Tiap kali ada orang-orang Mekah yang ingin berdagang lewat Madinah ya, baik lewat jalur pesisirnya maupun lewat jalur lebih ke timurnya, itu pasti Rasulullah akan mengeluarkan pasukannya untuk mencegat mereka, untuk merampas harta-harta orang-orang Mekah yang sedang memang statusnya perang. Jadi mohon ini ya jangan jadi fitnah. Wah, ini Rasulullah ini ya melakukan perampokan, mana ada Nabi ngerampok. Enggak ya, ini namanya juga perang, namanya perang. Ya tadi ya, jangankan harta, nyawa saja saling diambil, saling dicabut. Nah, ini ada rincian-rincian bagaimana Rasulullah SAW mengirimkan perang. Ada perang namanya apa ini, Saiful Bahar. Tidak banyak. Nah, jadi teman-teman harus bedain ya, ada Ghazwah, ada Ma'rakah, ada apa? Siapa apa namanya itu saya lupa. Bukan Sayyarah apa? Saya lupa istilahnya. Ada Ghazwah, Ma'rakah, ada apa ya, saya lupa ya. Jadi kalau Ghazwah ini peperangan yang Rasulullah ikut ya. Rasulullah ikut. Nah, ini Ghazwah semuanya disebutnya ya. Kalau Ma'rakah
itu Rasulullah tidak ikut. Kalau Sa'apa itu jumlahnya Rasulullah mengirim utusan yang jumlahnya sedikit ya. Jumlahnya sedikit, tidak begitu banyak, hanya untuk mencegah saja. Apa saya Sarifah, bukan Sarifah apa ya? Bukan Sarifah. Insya Allah saya cari lagi ya. Kayaknya bukan Sarifah. Syarifah mungkin ya, apa ya? Insya Allah nanti saya cari lagi ya, mudah-mudahan, mohon maaf. Saya lupa istilahnya. Syariah ya, sariyah. Bukan syah ya, sariyah. Astagfirullah. Terima kasih udah diingetin ya. Sariyah. Sariyah. Ya. Jadi kalau sariyah itu jumlah yang menyerangnya itu sedikit. Sariyah apa sariyah? Seingat saya pakai S. Nanti insya Allah untuk penulisannya saya cek lagi. Kalau yang saya ingat sekarang itu ya kalau nggak salah ya. Sariyah. Nah, sariyah ini jumlah ketika Rasulullah mengirim utusan yang jumlahnya tidak banyak, mungkin saya tidak tahu angka pastinya, mungkin kurang lebih di bawah 30, 40 ya, di bawah 20 orang. Jadi tujuan sariyah itu bukan peperangan terbuka, melainkan peperangan yang dalam tanda kutip kucing-kucingan ya, kejar-kejaran, merampas harta ya. Jadi kalau Ma'rokah baru peperangan yang Rasulullah tidak ikut. Kalau Ghazwah ini Rasulullah ikut ya. Jadi Ghazwah Badr ya, Ghazwah Uhud ya, Ghazwah Khandaq ya. Tapi kalau Ma'rokah ini perang tapi Rasulullah tidak ikut. Apa contohnya? Misalkan perang Mu'tah mungkin ya. Perang Mu'tah Rasulullah nggak ikut. Kalau Sariyah ini ada detailnya ya, ada Sariyah. Misalkan Saiful Bahar ini dipimpin oleh paman Rasulullah Hamzah melawan 300 musyrikin, tetapi ya jadi 30 lawan 300. Memang kaum muslimin itu pemberani ya, dari jumlahnya ya 30 lawan 300 kan 1:10, tetapi tidak jadi berperang karena ditengahi oleh Majdi bin Amr al-Juhani. Ini pada bulan Ramadan 1 Hijriah. Panji muslimin pada itu berwarna putih, dan memang nanti seterusnya bendera muslimin itu berwarna putih ya. Jadi bendera itu berwarna apa? Putih. Kan ada al-liwa, ada al-royah ya. Kalau putih itu seingat saya al-liwa. Sariyah, benar ya, pakai S ya, sariyah ya. Baik, kita lanjut lagi. Aliwa, seingat saya ini aliwa ya, aliwa yang berwarna putih, bendera kaum muslimin. Ar-rayah yang berwarna hitam. Jadi apakah nantinya ya, apakah gimana nih Ustadz, kita kan benderanya merah putih, itu salah nggak ya? Nggak salah juga ya. Ini ada bendera Islam, ada bendera Indonesia ya, bendera negara ya. Kalau bendera negara kenyataannya kita hari ini masih merah putih, tetapi nanti ketika ada bendera Islam maka kita ya harus lebih menghormati bendera Islam daripada bendera negara yang ada sekarang. Tapi bukan berarti yang kedua ini harus diadu ya, jadi berantem. Oh ini radikal apa? Oh ini sekuler, ini apa? Enggak ya. Jadi yang penting dalam dibalik bendera itu hidupnya syariat Islam ya. Kalau misalkan bendera kita sekarang merah putih, tapi dibaliknya kita menghidupkan Islam, ya itu tidak apa-apa ya. Toh kenyataannya dulu Sultan Al-Fatih benderanya bendera Turki Utsmani ya. Kemudian apa lagi? Mamluk ya. Maaf, Sultan ini Salahuddin Ayyubi benderanya dulu juga bermacam-macam, khas dari dinasti Ayyubiyah ya. Kemudian juga bendera misalkan dulu waktu Kesultanan Mughal ya, Kesultanan dan kesultanan-kesultanan lainnya, itu kenyataannya benderanya tidak seperti itu, namun mereka punya bendera agama yang nantinya harusnya bisa mempersatukan mereka. Jadi ini jangan diadu ya. Oke, dilanjut lagi. Jadi ini ya, Saiful Bahar gagal. Ada pertemuan berikutnya, jadi nama-nama daerah ya, Saiful Bahar, Rabik ya. Ini 60 kavaleri. Nah, ini teman-teman, di syariah-syariah yang awal,
Syariah-syariah yang awal itu tuh ciri-cirinya adalah semuanya muhajirin. Semuanya muhajirin. Kenapa Ustadz kok muhajirin? Kemana Ansor gitu kan? Kok Ansor nggak perang? Kok muhajirin semua? Nah, jadi alasannya kan yang dirampas hartanya, yang diusir dari kampung halamannya, yang diancam nyawanya itu kan orang-orang muhajirin ya. Ya. Dan Ansor itu sebenarnya tidak terancam seperti muhajirin yang dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy, sehingga yang Allah perintahkan untuk melawan pada saat itu baru muhajirin ya, jadi dapat kehormatan untuk melawan. Jadi jangan wah ini Ansor apaan sih, katanya ngelindungin, beneran nih ngelindungin, enggak gitu ya, tapi memang perintah Allahnya bahwa yang merebut harta dari orang-orang Quraisy adalah orang-orang muhajirin yang ya sederhananya karena harta orang-orang muhajirin direbut oleh orang-orang siapa? Musyrik Quraisy ya. Jadi orang-orang Ansor sekarang belum ya, belum tidak membantu muhajirin atas perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di Saiful Bahar pimpinannya Hamzah, muhajirin semuanya. Ini di Rabiq 60 kavaleri. Jadi teman-teman ini ya ada kavaleri, ada infanteri. Kalau infanteri itu apa? Pasukan yang tidak berkendaraan ya. Kalaupun berkendaraan tapi utamanya sih tidak berkendaraan ya. Jadi pejalan kaki lah kalau bahasa umumnya, pejalan kaki. Nah, kalau cavalry itu yang memakai kuda ya, yang memakai kuda atau kendaraan-kendaraan lainnya seperti kuda ya, bisa unta ya, bisa gajah ya, itu kelasnya masuk ke cavalry. Jadi saat saya bilang 60 cavalry muhajirin, nah ini berarti 60 pasukan berkuda atau juga mungkin bisa jadi ada untanya ya, atau 60 pasukan unta juga. Tapi intinya 60 cavalry ini di sini ya maknanya adalah pasukan yang berkendaraan. Dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Haris melawan 200 musyrikin ya. Ya teman-teman 60 lawan 200. Angkanya nggak imbang lagi kan? Iya kaum muslimin itu memang walaupun sedikit tidak mundur dari medan peperangan. Ya. Jadi di sini mereka saling melempar anak panah, namun ternyata anak panahnya tidak ada yang membuat jadi korban. Ya, akhirnya pasukan Abu Sufyan kabur ya, dan akhirnya tidak terkejar dengan kaum muslimin. Ini terjadi bulan Syawal. Tuh lihat ya, Ramadan, bulan depannya Syawal ada perang lagi ya. Jadi memang kaum muslimin ini aktif ya. Rasulullah itu teman-teman itu cerdas luar biasa. Ya, gimana cerdasnya? Walaupun Rasulullah menetap di satu kota Madinah, tapi rutin mungkin setiap bulan itu pasti ada sariyah yang dikirimkan. Sariyah itu ya pasukan ini ya, pasukan untuk berperang, terutama yang sedikit itu keluar. Ini fungsinya untuk menunjukkan kekuatan ya, dua untuk merepotkan musuh ya, karena walaupun kaum muslimin sedikit, tapi kan yang keluar ini membawa senjata dan kalau tidak dilawan dengan yang lebih banyak, nanti bisa merampas harta-harta dagang orang-orang kafir. Jadi walaupun sedikit, tapi ini sudah sangat merepotkan ya. Ya nanti ini syariah ya. Dan Rasulullah juga selain mengirim pasukan juga mengirim mata-mata. Ya, mata spy. Ya, untuk apa? Spionase. Dalam spionase itu untuk menjelajah, jadi mendapatkan berita paling up to date, paling update ya. Paling up to date dari Jazirah Arab ini hari ini seperti apa. Jadi Rasulullah itu punya mata-mata di kota mana, punya mata-mata di kota mana, dan ini ya. Jadi kalau ada berita apa-apa, Rasulullah itu cepat sekali taunya gitu ya. Jadi nggak ketinggalan zaman, nggak tahu-tahu diserang musuh, nggak kayak gitu. Rasulullah itu ini ya, pimpinan negara sekaligus pimpinan militer yang sangat bertanggung jawab, sangat bisa diandalkan, sangat handal ya. Nggak pasrah, udahlah saya mah pasrah, tahu-tahu nanti misalkan ada pasukan menyerang Madinah, repot ya, nggak ada persiapan. Ya Rasulullah itu sangat handal ya, terus mengirim sariyah, terus mengirim mata-mata.
Jadi ada pasukan di Khoror ya. Lagi-lagi 20 infanteri Muhajirin dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ternyata ingin mencegat kafilah dagang, namun ternyata sudah terlewat. Zulqa'dah ya. Jadi bulannya dekat lagi ya. Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah ya. Dekat sekali ini. Selang 1 bulan ada lagi sariyah yang dipimpin yang dikirim oleh Rasulullah. Kemudian siapa lagi? Ada pasukan di Wadan. 70 muhajirin dipimpin langsung sekarang oleh Rasulullah. 15 hari mengejar kafilah dagang di Wadan. Ternyata kafilahnya lolos. Ini bulan Safar. Jadi ini melewati ini ya. Melewati bulan-bulan haram ya. Melewati bulan apa? Zulhijjah ya. Melewati bulan Muharram ya. Nah, sekarang ini Rasulullah terus untuk apa ya? Mengamankan istilahnya ya. Mengamankan seluruh pinggiran Madinah, pinggiran ya atau sekitar kota Madinah itu semuanya dipaksa untuk ya dalam tanda kutip dipaksa untuk bersekutu dengan Rasulullah ya. Jadi harus seperti ini kabilah Bani Dhamrah di perjanjian damai, persekutuan militer bahkan walaupun Bani Dhamrah masih kafir, tetapi Rasulullah mengadakan persekutuan militer supaya Rasulullah bisa fokus menyerang Quraisy dan tidak harus melawan orang-orang yang ada di sekeliling kota Madinah ya. Jadi Rasulullah cerdas. Kalau bisa berdamai dengan kalau musuh banyak maka berdamai dengan sebagian besar, fokus ke salah satu musuhnya yaitu orang Quraisy. Rasulullah juga sekarang ada pasukan dibuat ya dipimpin 200 sahabat mencegat kafilah Umayyah bin Khalaf. Nanti ini akan tewas teman-teman di perang Badar yang membunuh Sumayyah ya. Yang Umayyah bin Khalaf itu yang menyiksa Bilal ya, yang membawa 100 orang dan 2.500 unta. Jadi banyak untanya teman-teman ya. 2.500 anggap satu unta harganya 40 juta. Maka 2.500 itu 40 juta 100 ada 10 miliar. Oh, banyak teman-teman 10 miliar ya. Kalau misalkan teman-teman bisa nabung selama 30 tahun, 1 tahun 100 juta, itu teman-teman bisa dapat 3 miliar. Ya, berarti kalau 2.500 unta, tadi kurang lebih 10 miliar, itu berarti 90 tahun teman-teman nabung, setahun 100 juta ya. Setahun 100 juta, teman-teman dapat segini, berapa? 90 tahun. Jadi ini bukan harta yang sedikit ya. Jadi dikejar lagi sama Rasulullah untuk dirampas. Dan ini pasukan di Safawan. Orang Quraisy dipimpin oleh Qurs bin Jabir bin Al-Fihr untuk kalau ini sekarang orang-orang Quraisy yang ternyata menyerang Madinah, ternyata mereka menyerang di pinggiran kota Madinah mengambil hewan ternak dan terus akhirnya Rasulullah setelah mengetahui bahwa orang-orang Quraisy ini ya merampas. Jadi kalau tadi kan kita sering ya bahwa Rasulullah mengejar orang-orang Quraisy untuk dirampas. Sekarang orang-orang Quraisy ini ya diam-diam pergi ke kota Madinah untuk merampas harta kaum muslimin. Yang dirampas sekarang adalah hewan-hewan ternak di perang Safawan. Ya. Nah, ini terjadi di pinggiran Badar, disebut sebagai perang Badar pertama ya. Jadi perang Badar pertama ini bukan perang Badar yang besar ya. Perang Badar yang kecil. Nah, sekarang ada lagi pasukan di Dzusyairah. Rasulullah keluar bersama 150 muhajirin mengejar kafilah dagang Quraisy yang berangkat ke Syam. Ternyata sudah lewat beberapa hari yang lalu. Gitu ya. Nah, sekarang ini ada lagi ini nanti teman-teman. Pasukan Dzusyairah ini nanti pas pulang dikejar lagi sama Rasulullah, tetapi ternyata karena satu hal akhirnya kaum muslimin malah melakukan perang pertama terbuka ya, itu perang Badar. Ini seru banget kejadiannya. Insya Allah nanti akan saya jelaskan. Mudah-mudahan sudah lengkap dengan petanya ya. Sekarang mungkin belum ada peta karena memang ya tidak
tidak begitu apa ya, nggak sebegitu diperlukan ketika nanti perang Badar. Kalau perang Badar, saya kira saya benar-benar harus menyediakan peta yang jelas supaya ceritanya, oh kayak gini ya. Nah ini ada kisah berikutnya, itu pasukan di Nakhla, Rasul mengirimkan 12 muhajirin dipimpin oleh Abdullah bin Jahash, ya bin Jahash, berjalan selama 2 hari sampai terjadi ternyata di akhir bulan Rajab ya, di akhir bulan Haram. Nah jadi masih di bulan Rajab, itu kan harusnya nggak boleh berperang tuh. Ternyata oh ini ya, di jalan nanti ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Utbah bin Ghazwan ternyata tidak ikutan karena untanya hilang dan akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbahnya ikutan hilang. Nah, jadi sisa yang lainnya. Oke, dilanjutkan. Nah, akhirnya gini teman-teman, gimana saya cara ngejelasinnya? Ini ya. Jadi bulan Rajab itu kan bulan haram ya. Rajab adalah bulan haram. Apa itu haram? Haram itu dilarang untuk berperang. Nah, jadi ketika Rasulullah mengirimkan kafilah, ternyata mengirimkannya syariah, mengirimkan syariah, ternyata nanti ada 2 orang, pada syariahnya cuma 12, tapi ternyata dikurangi 2 orang, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwah, yang ternyata mereka kehilangan unta dan mencarinya, tapi ternyata bukan cuma untanya yang hilang, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan ternyata ikut hilang dari rombongan ya, nggak ketemu lagi, bingung nyari-nyari, akhirnya sisa 10 melanjutkan perjalanan mencegah. Jadi gini teman-teman, kan ada Thaif ya, ada Thaif, di tengah-tengahnya ada Nakhlah, baru di sini ada Mekah ya. Nah 10 muhajirin ini menunggu di Nakhlah mencegah suplai barang dari Thaif ke Mekah ya. Nah, tapi masalahnya ini masih bulan haram. Nah, gimana dong? Orang kaum muslimin ingin sekali berperang gitu ya, untuk bisa mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Masalahnya kalau ini kan jadi hari terakhir Rajab ya. Hari terakhir Rajab berarti tanggal berapa? Tanggal 30 atau 29 ya? 29 atau 30 Rajab. Kaum muslimin sudah sampai di Nakhlah, bersiap-siap untuk merampas kafilah ya, merampas kafilah yang lewat. Tapi masalahnya ini masih bulan haram. Kalau ditunggu besok, kafilahnya keburu sampai ke tanah Mekah ya, tanah haram di kota Mekah, sehingga walaupun bisa diserang, tetapi ya lebih haram lagi karena kota Mekah. Akhirnya mereka syariah utusan Rasulullah ini tetap menyerang kafilah di Nakhlah, padahal masih 1 hari terakhir ya, 1 hari terakhir di bulan haram. Nah ini nanti Rasulullah murka gitu ya, marah. Kenapa? Karena bagaimanapun hari haram itu kan masih syariat Islam juga ya. Jadi syariat Islam juga menghormati bulan haram, itu bulan Rajab, supaya tidak berperang. Tapi ternyata syariah Rasulullah malah menyergap dan menangkap, bahkan membunuh kafilah musuh yang sudah dekat dengan perbatasan tanah haram. Akhirnya Rasulullah marah, meminta seluruh tawanan ya, kemudian harta untuk dikembalikan. Ini Rasulullah marah ya. Kemudian ini 1 orang tewas dari musuh untuk ditebus dengan diat ya. Dan ini teman-teman sempat viral di Jazirah Arab. Wah, ini Rasulullah ini gitu kan tidak menghormati agama Nabi Ibrahim. Masa bulan haram main perang-perang aja gitu kan. Wah, ini menodai gitu kan, terdosa gitu ya. Dan Rasulullah juga akhirnya gimana gitu ya. Dan akhirnya datanglah ayat Quran ya, yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka berkata tentang bulan haram, qul qitalun fihi kabir. Dan jawablah, maka berperang atau membunuh di atasnya adalah
perkara besar, ya itu dosa besar ya. Wasaddun an sabilihi wasaddun an sabilillahi wa kufrum minal masyamil. Dan berbuat kafir kepada Allah dan mencegah orang-orang dari masuk ke tanah Mekah, mengusir penghuninya, itu sebenarnya lebih besar dari akbaru min naf'i maaf dan padahal perbuatan orang-orang kafir, orang-orang Quraisy ya, itu apa? Kafir ya. Kemudian juga mengusir ya, membuat eksodus ya, membuat orang-orang Muslim itu keluar dari rumah mereka, terusir ya. Jadi mereka satu kafir pada ayat Allah ya, mereka kufur, mereka juga membuat orang-orang lari dari kampung halamannya, mengusir mereka ya, mereka merampas ya. Katakanlah bahwa membunuh pada bulan haram itu dosa ya, itu perkara besar. Tetapi apa yang dilakukan musuh itu lebih besar lagi gitu kan, lebih besar lagi dosanya. Jadi ini apa namanya, nggak usah ngebully kaum muslimin lah gitu. Kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam ayat Quran, kaum muslimin salah dan meminta maaf, akhirnya membayar diat. Tetapi orang-orang kafir dosanya lebih besar lagi. Jadi mereka itu nggak pantas buat menuduh-nuduh Rasulullah, menodai ajaran Nabi Ibrahim, bahwa mereka itu sudah kafir pada Allah, kafir pada ayat-ayat Allah ya, pada Rasulullah, mengusir orang-orang dari rumah halaman, merampas harta-hartanya. Ini lebih besar lagi dosanya daripada sekedar berperang di bulan haram. Begitu ya teman-teman ya. Akhirnya apa ini sudah. Nah kemudian di sini juga Rasulullah setelah peristiwa-peristiwa ini ya, peristiwa Nakhlah, peristiwa Usyairah dan syariah Rasulullah yang kecil-kecil ini setelahnya, nanti Allah mengizinkan perang turun pada seluruh kaum muslimin. Jadi nanti Ansor ikut, makanya kenapa dalam perang Badar banyak orang-orang Ansor. Dan juga di sini Rasulullah kiblatnya berpindah ya, dari Masjid Baitul Maqdis ke Ka'bah di Masjid Kiblatain. Kalau teman-teman haji atau umroh bisa nanti datang berkunjung ke Masjid Kiblatain di kota Madinah ya. Nah, dan seterusnya ini alhamdulillah teman-teman sudah lama sekali kita belajarnya, sudah berapa menit. Mudah-mudahan materinya jelas. Saya tidak bisa, ini sebenarnya bisa saya ceritakan detail-detail setelahnya, tetapi nampaknya sudah terlalu lama. Baik teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh di grup ya. Alhamdulillah Ustadz Edi ya, kemarin, pekan kemarin hari Kamis atau Rabu ya, Kamis nampaknya sudah, istrinya tadi ya sudah melahirkan, punya putra, masih bayi kecil ya, ya namanya juga baru lahir, mohon doanya. Tapi teman-teman kalau masih ingin bertanya silahkan, nanti insya Allah ketika Ustadz Edi ada waktu luang akan dijawab oleh Ustadz Edi. Baik, kita tutup dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan apalagi? Doa. Semoga teman-teman kita semua di sini reuni ya di surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah, sumber mata air segala surga di bawah arsy Allah bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asyuhada, as-sabirin. Allahumma amin. Terima kasih. Yang benar dari Allah, yang saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.